Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Anggita selaku dosen pengampu mata kuliah hukum adat serta teman-teman semua yang kami sayangi. Nah, perkenalkan saya Fitriani dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai hukum adat sebagai aspek kebudayaan. Nah, untuk memasuki pemaparan materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebudayaan terlebih dahulu. Di mana budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan akal pikiran, akal budi ataupun hasil. Nah, ada beberapa pendapat di sini mengenai pengertian dari kebudayaan itu sendiri. Yang pertama itu menurut Herkovits mengatakan bahwasannya kebudayaan ini merupakan suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya ataupun ke generasi kemudian hari. Nah, yang kedua di sini yaitu menurut Andreas Epping di sini mengemukakan bahwasannya kebudayaan ini mengandung keseluruhan pengertian dari nilai sosial, norma sosial, dan ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial religius. Nah, dan segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas dari masyarakat dari suatu masyarakat itu sendiri. Nah, dari uraian di atas, dari beberapa pengertian di atas ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya hukum adat sebagai aspek kebudayaan adalah hukum yang dapat dilihat ataupun dilihat dari sudut pandang nilai, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial religius yang didapat seseorang dengan eksistensinya sebagai anggota masyarakat dari suatu wilayah tersebut. Nah, lalu memasuki poin yang kedua di sini mengenai hukum adat sebagai aspek kebudayaan. Nah, jika dilihat ataupun dapat kita lihat dari segi wujud kebudayaannya, maka hukum adat ini termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan di masyarakat tersebut. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ini hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan bermasyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi dalam hal ini, hukum adat ini merupakan hukum tradisional yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat di mana tempat hukum adat tersebut berlaku. Nah, selanjutnya di sini apabila kita melakukan pembelajaran atau melakukan studi tentang hukum adat, maka kita harus memahami cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari cara berpikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya memang hukum adat adalah sebagai aspek kebudayaan dan budaya bangsa Indonesia ini karena struktur kejiwaan dan cara berpikir dari bangsa Indonesia itu tercermin lewat hukum adat itu sendiri. Nah, di sini memasuki poin yang ketiga yaitu mengenai cara berpikir masyarakat Indonesia. Nah, di sini menurut Profesor Supomo dilihat dari struktur aspek kejiwaan dan cara berpikir masyarakat Indonesia yang mewujudkan corak-corak ataupun pola tertentu dalam hukum adat. Nah, dalam hal ini terbagi menjadi beberapa poin. Poin A yaitu mempunyai sifat kebersamaan ataupun komunal. Nah, manusia merupakan menurut hukum adat ini merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang sangat erat rasa kebersamaannya, di mana antara satu dan yang lainnya ini saling tolong-menolong dan memiliki rasa sosial yang tinggi dalam meliputi segala hukum adat. Lalu yang kedua di sini memiliki corak magis religius, di mana corak ini berhubungan dengan sosok aspek kehidupan di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri yang menganut agama yang kental dengan keagamaannya. Nah, lalu poin yang C di sini yaitu sistem hukum adat ini diliputi oleh pikiran penataan yang serba konkret. Selanjutnya poin D di sini hukum adat ini mempunyai sifat yang sangat visual.
di mana yang dimaksud ini adalah hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dalam ikatan yang dapat dilihat. Selanjutnya di sini memasuki poin yang keempat, yaitu mengenai sifat-sifat dari hukum adat itu sendiri. Menurut Halaman dalam pidatonya, yaitu mengenai corak kegotong royongan di dalam kehidupan hukum Indonesia, beliau menyimpulkan bahwasannya terdapat 4 sifat hukum adat yang ada di Indonesia, di mana sifat yang pertama yaitu memiliki sifat religio magis, di mana dalam tesisnya menulis bahwa alam pikiran religio magis itu memiliki unsur-unsur, di mana unsur yang pertama yaitu adanya kepercayaan terhadap roh-roh halus ataupun makhluk halus dan hantu-hantu yang ada di alam semesta. Nah, untuk yang kedua yaitu memiliki gejala-gejala alam, yaitu tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia, dan benda-benda lainnya. Lalu yang ketiga yaitu adanya kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan yang meliputi seluruh alam semesta, dan khususnya terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu adanya anggapan bahwasannya kekuatan yang pasti itu dipergunakan sebagai magic ataupun kekuatan yang sakti untuk menolak adanya bahaya, seperti bahaya gaib dan lainnya. Selanjutnya di sini yang kelima yaitu adanya anggapan bahwasannya kelebihan kekuatan sakti dalam alam ini menyebabkan keadaan yang krisis dan menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya yang hanya dapat dihindari dengan berbagai kekuatan ataupun berbagai macam pantangan yang ada. Nah, selanjutnya di sini sifat yang ada di dalam hukum adat itu adanya sifat komunal, di mana sifat komunal ini merupakan salah satu segi ataupun corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup dalam kawasan terpencil, dan kehidupan sehari-harinya ini sangat tergantung pada tanah ataupun alam semesta ini pada umumnya. Nah, masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat yang lebih mementingkan keseluruhan dan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu, karena rasa sosialnya masih sangat kental dan sangat tinggi di antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga di sini adanya sifat kontan. Nah, sifat kontan ini mengandung pengertian bahwa dengan sesuatu perbuatan yang nyata, suatu perbuatan simbolis ataupun suatu pengucapan ataupun perbuatan tindakan hukum yang dimaksud di sini adalah telah selesai ketika itu juga. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah perbuatan simbolis itu adalah di luar akibat-akibat hukum dan dianggap tidak ada sangkut pautnya atau sebab akibatnya menurut hukum. Demikianlah pemaparan singkat yang dapat saya jelaskan dari materi mengenai adat dalam aspek kebudayaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibila Putra Permana dari kelompok 3. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan dari pemateri pertama. Langsung saja ke materinya. Proses terbentuknya hukum adat. Hukum adat adalah hukum non statuer. Maksudnya, hukum adat pada umumnya memang belum atau tidak tertulis. Oleh karena itu, dilihat dari mata seorang ahli, hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut, maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi, di mana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar, dan apabila dilanggar maka akan dituntut dan kemudian dihukum. Terus, hukum adat tidak statis. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyatnya sesuai dengan fitrahnya sendiri. Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Terus ada unsurnya juga, unsur-unsur dalam hukum adat. Yang pertama itu adalah unsur kenyataan. Unsur kenyataan ini adalah adat dalam keadaan yang sama selalu ditindakkan oleh rakyat dan secara berulang-ulang serta berkesinambungan, dan rakyat menaati serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus unsur psikologis. Unsur psikologis ini setelah hukum adat ini ada atau berulang-ulang yang dilakukan, selanjutnya terdapat keyakinan pada masyarakat bahwa adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum dan menimbulkan kewajiban hukum. Terus timbulnya hukum adat.
Hukum adat ini lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat. Hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu, atau dalam hal yang bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat yang senafas, seirama, dan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi. Ajaran ini dikemukakan oleh Terhar yang dikenal sebagai teori keputusan. Di dalam hal ini terdapat sumber pengenalan atau corak dari hukum adat itu sendiri. Sebagai berikut saya sebutkan. Yang pertama itu ada tradisional, yang kedua ada keagamaan, yang ketiga ada kebersamaan, yang keempat ada konkret dan visual, yang kelima ada terbuka dan sederhana, yang keenam dapat berubah dan menyesuaikan, yang ketujuh tidak dikodifikasi, dan yang ke-8 musyawarah mufakat. Menurut teori Terhar, bahwa hukum adat itu dapat diketahui dari putusan-putusan yang diberikan oleh para penguasa di dalam masyarakat, baik di dalam ataupun di luar sengketa. Pada hakikatnya, penetapan-penetapan atau putusan-putusan para penguasa seperti tersebut di atas secara formal mengandung peraturan hukum. Menurut Profesor Soepomo, kekuatan material daripada peraturan hukum itu tidak sama. Suatu kekuatan material dari suatu penetapan para penguasa di dalam masyarakat bersifat penuh 100% apabila penetapan putusan itu dituntut atau ditaati oleh masyarakat di dalam praktik atau kenyataan hidup sosial sehari-hari. Jika penetapan atau putusan itu di dalam kehidupan sosial sehari-hari tidak dituruti atau ditaati oleh masyarakat, maka penetapan putusan itu walaupun secara formal mengandung peraturan hukum, akan tetapi dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan material atau nihil. Tebal tipisnya kekuatan materi suatu peraturan hukum adat bergantung dari beberapa faktor, antara lain saya sebutkan ada 4 faktor, yaitu yang pertama, lebih atau kurangnya banyak penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas pada peraturan hukum diwujudkan oleh penetapan itu. Terus yang kedua, seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan. Yang ketiga, seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku. Dan yang terakhir, atau yang keempat, seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan dan rasa keadilan. Jadi dari kesimpulan yang makalah kami bisa disimpulkan, yang pertama, hukum adat sebagai aspek ialah hukum adat yang dilihat dari sudut pandang nilai dan norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial religius yang dapat didapatkan seseorang dengan eksistensinya sebagai anggota masyarakat. Terus yang kedua, kekuatan material hukum adat ialah hukum non-statuir. Hukum adat juga sebagai hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat, sehingga unsur-unsur yang ada di dalam hukum adat dapat menjadi asumsi atas eksistensi hukum adat. Selain itu, hukum adat tersebut lahir dan terpelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat, hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.